Kalian follow akun Instagram para penerima beasiswa nggak? Mungkin yang kuliah di luar negeri, yang ada foto-foto lagi jalan-jalan ke Menara Eiffel misalnya, ke Jerman, ke Belanda, atau ke negara-negara lain. Nah, mungkin ketika kalian lihat feed-nya, terus kalian mikir, itu beneran nggak sih? Ya beneran, ketika mereka foto di depan Eiffel ya itu beneran. Ketika mereka ke Big Ben atau mana ya itu beneran. Tapi pertanyaannya, apakah emang seindah itu? Jawabannya no. Jadi kalian perlu tanamkan dalam hati bahwa kuliah di luar negeri itu nggak seindah postingan Instagram. Kalau di postingan Instagram tentu dong kalian lihatnya yang semuanya lagi seneng-seneng, yang lagi jalan-jalan. Mereka juga nggak akan posting lah ketika mereka lagi ngelembur di perpustakaan, sampai tidur di perpustakaan, udah kucel banget nggak mandi, sampai mata panda, kantungnya udah tebel banget, tentu nggak akan diposting di Instagram yang kayak gitu. Yang diposting ya yang lagi seneng, yang lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, yang lagi traveling mungkin, kayak gitu. Nah, jadi di video ini aku bakal ngebahas sisi lain kuliah di luar negeri. Buat kalian nih yang lagi pengen kuliah di luar negeri, tapi kalian perlu wave check ya, perlu cek ombak, perlu tahu lebih, maka kalian perlu banget nonton video ini. Begitu juga kalian yang sekarang mungkin masih SMP, SMA, atau mungkin SD, dan kalian udah kepikiran buat kuliah di luar negeri, terus biasanya pada tanya nih, Kak, kuliah di luar negeri tuh enaknya pas S1 apa S2 ya? Nah, maka dari itu, kalian perlu tonton video ini biar nanti di akhir kalian bisa menyimpulkan sendiri. Kira-kira nih, dengan karakter yang kalian punya, cocok nggak untuk kuliah di luar negeri dengan segala serba-serbi yang bakal aku sampaikan? Kayak gitu. Jadi jangan di-skip ya, karena ini penting banget. Oke, hal pertama yang perlu kalian pertimbangkan dan perlu kalian sadari ketika kuliah di luar negeri tentu tentang academic issues. Misalnya kita kuliah di Eropa nih, tentu sistem pendidikannya beda banget yang ada di Indonesia. Taruhlah misal kita pilih yang di Inggris. Di Inggris itu beda banget, nggak cuma di perkuliahannya, bahkan sampai di tingkat SD, sampai sebelum SD itu juga udah beda banget. Bedanya apa? Yang pertama, di sana itu Socratic banget. Jadi kalau kalian tahu, Socratic itu biasanya yang tipe dosennya itu benar-benar ngebiarin mahasiswa buat mencari tahu sendiri. Jadi terserah kamu mau mencari tahu atau enggak, itu urusanmu. Tapi kalau kamu pengen tahu sesuatu, maka kamu harus cari tahu sendiri dulu, seperti itu. Nanti kalau udah berusaha semaksimal mungkin sampai nggak ketemu, dosen mungkin bisa aja ngebantu, bisa aja enggak, bisa aja malah ya udah coba cari lagi nih, aku kasih referensi, seperti itu. Jadi biasanya mereka itu cenderung ngasihnya kail, bukan ngasih ikan. Nah, ini ada positif negatifnya juga kan. Kita tahu bahwa ketika kita dikasih ikan langsung, tentu itu mudah banget buat kita, tinggal memahami aja, ngikutin, terus ya mungkin kita bisa ngerjain tugas tentang topik itu yang kita tadinya belum tahu, dan lanjutin aja gampang. Tapi ya itu, kita juga perlu sadari bahwa dengan sistem Socratic ini, dengan memberi kail ini, kita akan lebih mandiri lagi. Ada quotes juga nih tentang ini, nanti aku tulis di sini. Nah, dari quotes itu kelihatan banget bahwa memang dari Socratic ini ngebuat kita lebih punya mental baja, kita lebih mandiri secara pemikiran, kita lebih kritis juga. Jadi kita nggak bergantung dengan apa yang disampaikan dosen. Seperti itu. Selain itu, kalau misal kalian biasa kuliah di Indonesia nggak terlalu banyak nulis, mungkin ada nulis beberapa makalah, tapi ya berdasarkan pengalamanku dulu S1 di Indonesia ya nggak yang serumit itulah ketika dibandingkan S1 dan S2 di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri yang namanya nulis esai, ya bener-bener esai, bener-bener harus sesuai standar mereka. Gimana nih misalnya nggak sesuai standar? Ya bisa aja kita submit, tapi siap-siap aja kita ngedapetin nilai yang anjlok. Bahkan kadang kita udah berusaha perfeksionis, udah berusaha sekuat tenaga buat ngasih yang terbaik, nilainya masih ya nggak bagus-bagus banget, karena ternyata ada beberapa ekspektasi yang nggak bisa kita penuhi, seperti itu. Jadi itu banyak banget esai. Apalagi nih, buat yang model perkuliahannya kayak aku. Jadi aku itu kuliah nggak ada examination sama sekali, nggak ada ujian masuk kelas terus ngerjain nomor 1 sampai 20 misalnya, tuh nggak ada sama sekali. Semuanya itu berupa esai. Jadi bayangin aja, satu mata kuliah esainya itu bisa sampai 3. Nah, dibanding yang lain, misalnya yang ada examination, itu biasanya esainya cuma 1 aja, 1 mata kuliah, pokoknya nggak terlalu banyak. Gitu, jadi memang waktu itu aku juga harus beradaptasi banget kan, dari mulai critical thinkingnya, dari mulai kaidah pengutipannya, dari mulai gaya bahasanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, selain tadi masalah Socratic dan juga masalah esai, ketika kalian masuk kelas,
mereka itu biasanya sebelum masuk kelas dosen-dosennya bakal ngasih reading list. Jadi biasanya untuk satu mata pelajaran, satu mata kuliah, nanti kan ada topiknya nih, satu bab itu yang akan dibahas di pertemuan pertama misalnya. Nah, nanti di pertemuan pertama itu akan banyak banget reading list. Bisa aja reading listnya tuh nyampe 8 buku, atau misalnya kadang 4 buku, 4 artikel yang harus kalian baca sebelum masuk ke perkuliahan, sebelum kalian datang ke kelas. Tujuannya apa? Biar ketika kalian datang ke kelas, kalian tuh nggak dengan otak kosong kayak gitu. Kalian tuh harus udah punya bekal dulu sebelumnya, karena kadang kalian udah punya bekal sebelumnya, udah tahu apa yang mau diomongin pun ketika di kelas itu kadang pusing seperti itu, harus catch up, harus bisa mengimbangi mahasiswa-mahasiswa internasional. Makanya itu kita dibekali reading list ya, tujuannya biar kita berusaha memahami dulu. Dan bayangin kalau satu pertemuan itu reading listnya nyampe 8 dalam seminggu, misalnya ada 4 atau 5 pertemuan, 5 kuliah, maka bisa bayangin aja reading listnya banyak banget seperti itu. Tapi nanti mungkin di awal kalian bakal kaget, semakin di sana kalian udah tahu gimana caranya ngebagi waktu dan udah terbiasa. Selain masalah reading list, yang perlu kalian perhatikan juga, khususnya ketika kalian dari SMA nih mau lanjut S1 di luar negeri, kalian harus tahu sistem penyetaraannya. Misalnya di Inggris ini ada istilah namanya A-level, atau ada beberapa istilah lain gitu, jadi ada beberapa alternatifnya. Intinya kalian tuh harus ikut penyetaraan, dan ini kalian harus ikut ujian. Nah itu tentu beda ya, masing-masing negara punya masing-masing kebijakan, dan inilah yang perlu kalian ketahui, karena kadang ini juga jadi salah satu hambatan gitu. Aku juga dengar bahwa A-level tuh bener-bener challenging banget gitu, bener-bener susah, bener-bener bikin mereka pada nervous yang mau S1 di luar negeri. Jadi perlu kalian ketahui juga kira-kira penyetaraannya itu apa. Nah itu dia yang pertama tentang academic issues-nya. Yang kedua, sisi lain kuliah di luar negeri yang perlu kalian ketahui yaitu kaitannya dengan social issues. Jadi ini kaitannya tentang kehidupan sosial. Yang pertama tentang social issues ini aku akan fokus ke lingkungannya. Lingkungan ini sebenarnya udah pernah aku bahas di How to Pick a University, kalau nggak salah judulnya itu, pokoknya gimana milih kampus yang baik buat kalian. Salah satunya adalah masalah lingkungan. Dan di social issues ini juga memang lingkungan adalah jadi hal yang perlu kalian perhatikan, karena banyak orang yang akhirnya kuliah di luar negeri nggak betah, ngerasain homesick, pengen pulang, nyesel, karena mereka nggak pilih lingkungan yang sesuai dengan pribadi mereka. Jadi kalau kalian biasa tinggal di kota yang adem ayem, misalnya kalian tinggal di Demak, di Salatiga yang nyantai, nggak semetropolitan Jakarta, maka pastikan kira-kira nanti ketika kuliah di luar negeri, kalian cocok nggak tinggal di kota sebesar London, tinggal di kota sesibuk London yang memang 24 jam kayak nggak pernah mati, salah satu kota terbesar di dunia yang luas banget, sibuk banget seperti itu, banyak banget wisatawan dari berbagai negara. Nah itu perlu kalian perhatikan, karena kita kan di sana mau belajar, kita mau nulis esai, kita bakal banyak banget nih pressure masalah akademik. Jadi jangan sampai lingkungan yang ngebuat kita gimana ya, penat gitu ya, capek, nanti malah ngehambat akademik kita seperti itu. Buat aku pribadi, karena aku tuh lebih suka kota yang adem, maksudnya yang nggak terlalu sibuk, maka aku waktu di Inggris pun nggak memilih kota yang kayak London yang terlalu besar. Aku pilih kayak Southampton, kayak kota Birmingham gitu, masih cocok buat aku. Jadi pokoknya nggak terlalu sibuk-sibuk banget. Jadi itu perlu kalian perhatikan biar kalian juga kuliahnya lancar. Pokoknya bayangin aja deh, kalian misalnya penat banget gitu kan, banyak banget tugas, terus kalian keluar kampus, kotanya sibuk banget, belum lagi kalian harus menempuh perjalanan ke tempat tinggal kalian, misalnya naik kereta 40 menit atau apa, itu kan bakal sibuk banget kan, bakal menambah beban juga. Jadi silahkan kalian perhatikan juga kira-kira kalian siap nggak dengan semua itu. Selanjutnya masalah sosial juga nih, isu sosial yang perlu kalian perhatikan yaitu tentang pertemanannya. Oke, kita misal ketika kuliah di luar negeri, teman-temannya tentu teman-teman internasional dong, dari berbagai negara. Tapi kadang ada satu negara misal, yang orang-orang di negara itu tuh banyak banget yang kuliah di Inggris misalnya. Ambillah contoh di Cina. Orang-orang dari Cina itu banyak banget yang kuliah di Inggris. Cina ini Tiongkoknya ya, bukan rasnya, tapi orang Tiongkoknya itu banyak banget yang kuliah di Inggris. Sampai teman-temanku di kelas juga banyak banget yang orang-orang Tiongkok ini. Jadi karena mereka itu banyak, mereka kan temennya itu ngerombol. Nah itu kayaknya susah banget buat aku untuk masuk ke circle mereka, karena aku merasa nggak nyambung aja gitu. Mereka biasanya kalau ngomong sama teman-teman yang dari Cina ya otomatis pakainya bahasa Mandarin gitu kan. Otomatis kayak aku yang nggak bisa bahasa Mandarin, yang ngerasa nggak bisa masuk ke circle-circle itu. Jadi aku masuk ke circle yang memang lebih variatif lagi, yang memang di sana menggunakan bahasa Inggris. Nah kayak gini juga harus kalian perhatikan.
jangan sampai nanti kalian malah bingung, terus nanti kayak ngerasa nggak punya teman, kesepian, apalagi misalnya ada masalah akademik yang pengen kalian tanyain, mungkin masalah tugas, terus kalian ngerasa aduh kayak nggak punya teman banget, kalian helpless tuh jangan sampai. Jadi kalian harus perhatikan juga masalah pertemanan itu. Terus selain itu ya, misalnya kalian udah dapet nih circle yang cocok dengan kalian, bubble yang memang kalian bisa nih pakai bahasa Inggris, terus ngobrol-ngobrol santai dengan mereka, udah klop banget. Nah, kalian juga harus memperhatikan, mereka kan otomatis punya budaya yang berbeda. Apalagi misalnya budaya barat yang memang jauh mungkin dengan budaya ketimuran. Mereka mungkin bakal sering party, mereka bakal sering nongkrong di bar, minum alkohol, terus misalnya barbekyuan, manggang babi, dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalian harus bisa menyesuaikan, terus juga jangan kaget gitu, karena kan memang itu budaya mereka kan. Tapi ya yang jelas kalian harus udah terbuka dulu dari sininya, dari Indonesianya gitu. Jangan sampai nanti ketika sampai misal kalian kuliah di Eropa terus kok temen-temennya kayak gitu sih, terus kalian kayak menjauh dari mereka, ya nanti kalian gak akan punya teman seperti itu. Jadi pokoknya kalian perlu memposisikan diri aja, perlu membuka diri, open minded lagi, bahwa memang itu their ways of life, itu memang cara mereka hidup, dan kita nggak bisa intervensi seenaknya kayak oh ini nggak boleh dong, nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Masalah social issues ini memang kalian bisa ya berteman dengan orang-orang Indonesia, tapi pastikan dulu di kampus dimana kalian mau kuliah itu ada orang Indonesianya, karena kadang ya ada kampus yang bahkan nggak ada orang Indonesianya sama sekali. Biasanya tuh orang-orang Indonesia masuk ke kampus-kampus yang memang ya misal kayak di Southampton, University of Southampton, terus misalnya di Manchester, di Cambridge, Oxford, yang kayak gitu. Biasanya kayak misal di Inggris yang udah masuk Russell Group, di Amerika mungkin yang udah Ivy League atau yang memang ternama seperti itu ya, di Australia juga begitu. Jadi pastikan kalian masuk ke kampusnya juga kampus yang udah ternama, yang memang banyak orang Indonesia yang di situ, maka kalian nggak usah heran gitu kalau ternyata kalian banyak nemuin teman-teman Indonesia yang bisa ngebantu kalian seperti itu. Nah, itu masalah social issues-nya. Selanjutnya, poin ketiga yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau kuliah di luar negeri. Jadi ini aku gabungin antara mental dan physical issues. Ya, mungkin kita nggak terbiasa dengan kehidupan yang di sana, tentunya kita harus bisa mandiri. Dan menurut aku, mandirinya itu jauh lebih ekstrim sih. Jadi mungkin kalian di Indonesia udah biasa ngekos, jauh dari orang tua, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia akses apa-apa masih mudah, ya kan? Kita meskipun ngekos bisa nih ke masjid, kita bisa nemuin banyak orang-orang Islam, bisa nemuin teman-teman yang memang kita share the same values seperti itu, tapi tentu beda di Inggris. Di Indonesia misalnya kita malas masak, kita bisa pakai GoFood seperti itu, atau misal kita malas kemana-mana bawa kendaraan, kita bisa pakai Gojek. Dan apa ya, kesempatan-kesempatan lain yang bisa kita dapetin dengan mudah di Indonesia. Nah, di Inggris atau di negara lain itu nggak semudah itu. Ada sih misalnya kayak delivery, tapi itu tentu mahal. Dan kalau misalnya kita nggak mau masak, misalnya kita males, kita bisa beli aja yang udah siap makan. Bisa memang, tapi tentunya kayak misal satu porsi kita makan di sana yang udah mateng, itu bisa buat belanja macem-macem. Bisa buat beli beras sekilo, bisa buat beli ayam, bisa buat beli susu, dan lain sebagainya. Itu hanya dari satu uang yang kita keluarkan buat sekali makan, seperti itu. Jadi nggak mungkin kan kita mau beli terus. Tentu ya, misalnya kita pengen jalan-jalan, kita pengen menghemat dan punya tabungan, kita harus masak. Dan hal domestik lain termasuk nyuci, gosok, bersih-bersih rumah sambil merangkap ngerjain tugas, karena nggak ada GoClean, dan ya itu harus dikerjain sendiri semua. Bahkan orang-orang yang kayak misal Tasya Kamila gitu, yang mereka biasa di Indonesia punya pembantu, ketika kuliah di Amerika yang ngerjain sendiri semua. Begitu juga mau di Ayunda, ketika kuliah di Oxford dia nyuci sendiri, masak sendiri. Nah itu jadi kalian harus udah siap-siap nih. Misalnya kalian lulus SMA mau langsung S1 di luar negeri, ya harus siap dengan semua itu, dengan hal-hal domestik yang kelihatannya tuh sepele tapi nggak bisa disepelekan. Terus nih ya, kalian juga perlu memperhatikan ketika misal lagi musim dingin kan, butuh sesuatu. Ya mau nggak mau kalian keluar, kecuali memang ada yang bisa dititipin, kalian bisa nitip ke seseorang. Misalnya udah dingin banget, lagi bersalju, badan lagi menggigil, terus kalian butuh beras, nggak punya beras, ya mau nggak mau kalian keluar. Dan masalah mental and physical issues ini juga tentu kaitannya dengan kita yang mungkin nggak bisa ketemu keluarga secara rutin. Memang bisa video call, tapi kan buat beberapa orang itu nggak bisa mewakili kan buat video call dibanding dengan ketemu langsung. Jadi ya mungkin misal kalian kuliah S1 di luar negeri selama 4 tahun,
kalian bisa ketemu keluarga mungkin sekitar 4-8 kali gitu. Misalnya kalian pulang 1 tahun sekalipun, itu budgetnya udah lumayan, karena paling nggak kalian harus menyiapkan 20 juta buat PP. Mungkin ya bisa dapat lebih murah, ada promo, bisa juga lebih mahal, tapi kan kalian juga perlu mempertimbangkan dari kota kalian ke bandara misalnya, nanti misalnya nyampe Indonesia ke kota dimana kalian tinggal, seperti itu. Jadi ya misalnya 20 juta buat sekali kalian pulang PP, ya kalian kuliah 4 tahun di luar negeri misalnya, dikira-kira aja mau pulang berapa kali. Sebetulnya kalau kalian punya privilege, secara ekonomi kalian mumpuni, ya silakan kalian bisa pulang semaunya. Dan masalah physical issues ini juga tentu kita nggak bisa menutup diri bahwa di sana tuh kan ada 4 musim ya. Mungkin kelihatannya indah, oh nanti di sana kita bakal bisa pegang salju, bakal ngerasain dinginnya salju kayak apa, cakepnya kayak apa. Iya, memang kelihatannya di foto kayak gitu, karena kita kalau ngeliat foto nggak ngerasain dinginnya. Tapi nih, bahkan kalau kita ngerasain dinginnya, itu belum winter, belum musim salju pun udah dingin yang menggigil banget. Dan ini kelihatannya mungkin sepele ya, tapi aku banyak dapet cerita dari temen-temen yang akhirnya mereka tuh ngerasa moodnya berubah, ngerasa gloomy, ngerasa galau, ngerasa tambah kangen banget sama keluarga, sama orang tua, gara-gara cuacanya gitu, mendung, terus berangin, dingin banget, kesepian di tempat tinggal di sana, di luar negeri. Nah itu juga perlu kalian perhatikan. Dan lagi ngaruhnya ke fisik kan, tentunya dari cuaca yang mungkin kita nggak terbiasa ini, kita bisa sakit. Sakitnya juga nggak cuma yang kayak flu, bisa aja yang lebih fatal lagi. Bahkan dari pengalamanku juga, aku tuh nggak tahu kalau dari dingin yang ekstrim itu bisa bikin jari-jari bengkak gitu ya. Jadi aku pikirnya kalau yang jari bengkak tuh yang kayak di kutub utara aja, yang bener-bener salju semua. Nah waktu itu aku tinggal di Southampton kan, jadi bukan salju yang lebat banget, bukan, dan itu pun aku di dalam rumah, tapi ternyata jariku bisa bengkak-bengkak kayak gitu, sampai buat nekuk gini aja susah, dan itu sakit gitu ya. Ternyata itu karena pembuluh darahnya itu beku. Jadi ya itu aku baru tahu, dan itu kayak 10 jari kayak gitu, bayangin buat sambil ngetik di laptop tuh susahnya kayak apa. Itu juga hal-hal yang mungkin ya perlu kalian ketahui biar nanti ketika di sana kalian nggak kaget. Selanjutnya nih, yang terakhir yaitu tentang financial issues. Kalau misal kayak kalian udah dapet beasiswa, terus ya mungkin hal-hal lain bisa kalian kesampingkan lah, masalah academic issues mungkin bisa kalian perjuangkan dengan mati-matian gitu. Jadi kalau misal kalian tanya, Kak aku baru lulus SMA nih, kira-kira gimana kalau aku S1 di luar negeri? Maka ya jawabannya, kalau misal kalian udah dapet beasiswa, terus kalian siap dengan hal-hal yang tadi aku jabarkan sebelumnya, maka go ahead, lanjutkan aja. Kalian juga tentunya harus manage dong. Jadi meskipun memang beasiswa banyak yang ngasih fully funded ya, kita semuanya di cover, tapi tentunya itu juga berpengaruh dengan manajemen uang kita, cara kita mengatur uang. Kalau misal kita boros apa-apa yang kita pengenin, terus kita beli kayak gitu, apalagi di sana mungkin banyak barang-barang branded, mudah kita dapetin, nggak kena bea cukai gitu, terus kita beli aja terus kayak gitu, manjain, atau mungkin nggak mau masak, maunya beli yang matang terus, itu bakal boros kayak gitu. Mungkin cukup sih, tapi kita mungkin nggak bisa nabung, nggak bisa jalan-jalan kayak gitu. Jadi balik lagi, meskipun dapat beasiswa secara penuh, kita harus bisa ngatur uangnya. Nah selanjutnya, masa financial issues ini, misalnya kalian nggak dapat beasiswa, mungkin kalian dibiayai nih sama orang tua. Oke, kalau misal orang tua kalian menyanggupi untuk membiayai, mungkin ada yang membiayainya setengah ya, jadi membiayai untuk biaya hidupnya aja. Nanti untuk kuliahnya kalian bisa coba cari-cari beasiswa dari kampus. Kadang tuh kampus ada yang menyediakan beasiswa. Atau misalnya orang tua bisa menyanggupi semuanya. Kalian harus pastikan juga nih, jangan sampai misalnya orang tua kalian mengandalkan gaji bulanan dari bisnisnya misalnya, dan ternyata tanpa diduga dan tanpa diharapkan bisnisnya itu lagi oleng, ada yang iseng misalnya kena tipu, terus sampai bisnisnya bangkrut, terus nanti kalian terkatung-katung di luar negeri. Nah itu kan nggak pengen banget kan. Jadi pastikan misalnya pakai biaya pribadi dari orang tua pun ada deposit misalnya, ada income yang memang udah settle, yang memang nggak gampang goyah pendapatannya, seperti itu. Nah selanjutnya, selain dari beasiswa, selain dari dibiayai orang tua, yang terakhir adalah biaya sendiri. Jadi mungkin nggak sih kuliah di luar negeri tanpa beasiswa, tanpa bantuan orang tua, tapi biaya sendiri sambil part time gitu? Jadi jawabannya ya yes and no, bisa mungkin, bisa juga nggak mungkin. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa aku buat videonya secara khusus karena rinciannya lumayan detail. Ada banyak hal juga yang perlu kalian pertimbangkan, tergantung pekerjaannya juga dan lain sebagainya. Nanti aku bahas khusus kalau kalian mau. Jadi cukup segini dulu video kali ini. Kalau misal kalian punya pertanyaan atau kalian mau sharing apa pengalaman kalian, mungkin silahkan komen di bawah. Aku bakal senang banget buat bacainnya, dan juga pasti
ngebuat teman-teman yang lain bisa ngambil manfaat dari komen kalian. Jangan lupa like, subscribe video ini, komen juga kira-kira kedepannya ini aku perlu ngebahas apa. Terima kasih atas supportnya, terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bye!